Halo teman-teman, balik lagi dengan aku Muhammad Naufal Irfan di YouTube channel Hasanah TV. Kali ini kita akan masuk lagi nih ke segmen Bisikan Malam. Nah, untuk kali ini kita akan ngebahas nih 3 lagu mistis di mana ada cerita di belakangnya yang ngebuat si lagu ini tuh punya cerita legenda yang membuat kita tercengang-cengang karena lagunya itu yang sering kita dengar. Tapi kali ini aku nggak sendirian nih, aku bersama Mas Faikar. Mas Faikar, halo. 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 Aku nyodorin tangan. Halo ya Mas Faikar. Ya. Oke. Mas Faikar, kita akan ngebahas nih 3 lagu misteri atau yang mistis gitu yang belakangnya tuh memiliki legenda tersendiri. Mas Faikar tahu nggak kira-kira lagunya apa? Tebak-tebak coba. Lagu ya, lagu mistis, Lengser Wengi mungkin? Lengser Wengi, itu dia lagu pertama kita, Mas Faikar. Langsung aja karena disebut kita akan bahas nih. Okay. Lagu Lengser Wengi memiliki karakteristik yang dimana kita itu ketika mendengarkan tuh nuansa atau nada-nada itu menyeramkan nggak sih gitu. Nah padahal itu di latar belakangnya lagu ini tuh bukan memiliki arti yang mistis loh Mas Faikar, tapi dibuat untuk yang pernah saya dengar ya itu tuh untuk menemani kita saat tidur gitu. Dan yang kedua itu memiliki arti dimana ketika ada tradisi-tradisi apa dinyanyikan lagu itu gitu Mas Faikar. Kalau Mas Faikar sendiri tahu nggak tentang fakta itu? Kalau fakta itu tahu sih, cuman sedikit menambahkan aja nih. Okay. Sedikit yang saya tahu ya tentang lagu ini. Lagu ini tuh lagu yang diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Oh, Sunan Kalijaga. Iya. Okay. Nah, cerita-cerita yang saya dengar sih lagu ini diciptakan tuh untuk menyuruh masyarakat-masyarakatnya agar segera pulang ke rumah di saat waktu-waktu maghrib. Awalnya demikian. Iya. Saya tahu tuh demikian. Oke. Berarti yang artinya untuk pengantar tidur tuh gara-gara memang tujuan awalnya tuh dari maghrib ke malam gitu ya, dan waktunya itu waktunya tidur gitu. Mungkin pesan yang ingin disampaikan dari lagu Lengser Wengi itu demikian kali ya. Oke. Selain itu juga katanya lagu ini juga akan memiliki arti-arti yang diputarbalikkan fakta nih katanya oleh masyarakat sekitar gitu. Sehingga yang terjadi adalah lagu ini tuh jadi mistis di kalangan kita nih jadinya gitu dengan nada-nada yang awam. Padahal pertama kali pembuatannya itu untuk tradisi-tradisi pada zamannya gitu. Pada zamannya mungkin nggak seram, tapi ketika masuk ke generasi sekarang Lengser Wengi kan jadi sesuatu yang sangat menyeramkan gitu ketika dengar. Mas Faikar pernah nggak sih dengar lagu ini atau dijalin teman gitu tentang lagu ini? Pernah. Ada Jadi kan, dulu tuh waktu aku kecil, misalnya aku lagi main nih sama teman-teman aku, Iya. Terus tiba-tiba ada aja kan temen yang iseng nyetel lagu ini, terus katanya lagu ini tuh mengundang sesuatu lah yang bisa datang gitu kan. Nah mungkin dibalik itu gitu ya, karena udah mindset kita gitu ya, karena dari kecil kita udah ditakut-takutin lagu ini gitu. Jadi betul. Sampai sekarang tuh bawaannya mendengar lagu ini tuh masih terasa mistis gitu. Ya karena mungkin kita juga nggak tahu gitu makna spesifik lagu ini tuh apa gitu kan. Tujuannya apa pertamanya gitu dari ya. Liriknya ternyata juga, memang pertamanya itu bukan untuk hal yang mistis gitu, tapi nyatanya di generasi sekarang itu udah dijadiin satu jokes kayak ketika bercanda nyeramin orang pakai lagu apa, lagu ini gitu. Ya kayak misalnya lagi tidur nih, kita isengin aja pakai lagu itu kan. Betul. Secara mindset, wah ini lagu mengundang sesuatu gitu kan. Nah beberapa fakta dari orang lain juga ketika dengar lagu ini tuh malam-malam katanya
ada beberapa orang yang sempat kerasukan gitu atau bahkan melihat sosok-sosok yang tidak kasat mata gitu ketika mendengarkan lagu ini gitu. Jadi saya lagi nih teman-teman untuk orang-orang yang mendengarkan lagu ini, apa yang pernah kalian alami pada saat mendengar lagu ini? Pernahkah merasakan hal-hal yang mistis yang tadi disebutkan gitu? Atau kalian merasa baik-baik aja dengan yang tadi disebutkan di awal, yakni tujuannya adalah bukan untuk menakut-nakutkan teman-teman. Untuk cerita pertama, itu dia. Nah, kita akan masuk nih ke lagu kedua. Lagu kedua ini yang pernah kita dengar pada saat kecil, yakni lagunya apa Mas Faikar? Nina Bobo. Betul. Nina Bobo ini punya sejarah di mana pada saat kita kecil itu tuh kita tuh sering banget dinyanyiin lagu itu untuk tertidur pulas lah gitu. Untuk ketika kita susah tidur biasanya orang tua tuh datang ke kita terus menepuk-nepuk itu kayak sambil Nina Bobo, oh Nina Bobo. Ternyata di balik itu tuh ada loh kasus atau bukan kasus kayak sebuah misteri gitu. Ternyata kata Nina dan Bobo itu bukan satu kata yang utuh. Padahal pada saat kita kecil ngedenger lagu Nina Bobo tuh mungkin satu kata yang utuh gitu kalimatnya, kayak menyampaikan kayak cepet tidur nah gitu atau segala macam. Ternyata kata Nina dan Bobo itu dua hal yang berbeda. Nah Nina di sini ini tuh Nina tuh adalah sebuah nama ya. Mas Faikar tahu nggak sih kenapa Nina ini pertama kalinya gimana dan kenapa disebut Nina dan segala macamnya? Kalau membahas lagu Nina Bobo nih, aku bakal cerita dulu sedikit aja tentang Nina ini siapa gitu. Jadi Nina Bobo ini Pak, dia tuh berasal dari keluarga Belanda. Oh Belanda. Ya, Oke. Dia tuh memiliki ayah seorang warga negara Belanda. Oh gitu. Menikah dengan seorang wanita asal Indonesia. Oh jadi istrinya tuh Indonesia. Iya. Oh gitu. Oke. Punya anak namanya Nina. Oh punya anak namanya Nina. Nah Nina ini tuh terkenal sebagai anak yang ceria, happy, pembawaannya seru, cantik. Ya udah kebayang lah gitu anak-anak bule lah gitu ya. Pada zamannya gitu itu kan lucu banget, blasteran ya sebenarnya. Nah suatu ketika Nina ini susah bobo Pang. Oh gitu. Iya dia susah tidur, merengek-rengek terus beberapa jam. Ini tidak, maksudnya nggak mau berhenti nih. Si orang tuanya udah bingung, harus ngapain lagi nih kita. Nah diiringilah oleh lagu Nina Bobo ini. Oh awal terciptanya tuh demikian. Iya mungkin susah tidur terus akhirnya orang tuanya mikir kayak ya diiringin nada-nada kali ya gitu. Nina Bobo, oh Nina Bobo kalau tidak bobo digigit nyamuk. Iya. Kata-katanya demikian ya. Gila seru banget sih. Tapi dari beberapa cerita juga sebenarnya ada fakta menarik juga. Selain mungkin yang kayak disebut anak kecil dan segala macam, di beberapa sumber tuh mengatakan bahwa katanya Nina ini tuh adalah seorang yang ketika dinyanyikan lagu ini tuh lagu orang yang pernah mengalami tragedi kurang mengenakan nih, katanya demikian gitu. Sehingga ketika lagu ini dinyanyikan itu mengundang makhluk-makhluk itu gitu, mengundang sosok tersebut lah gitu. Sehingga katanya ketika dinyanyikan bisa jadi datang kepada kita. Itu sih beberapa sumber yang pernah saya dengar, tapi kayaknya lebih masuk akal yang tadi ya gitu. Kalau misalkan cuma sekedar udah disebut aja namanya Nina gitu dan dinyanyikan begitu aja gitu, tidak ada maksud di belakangnya kalau misalkan itu menyeramkan gitu. Kayaknya kasus yang menyeramkan ini beberapa orang aja gitu, kebudayaan yang mungkin sedang mencari misis lagu-lagu pada zaman dulu gitu. Iya, karena zaman sekarang kayaknya orang udah nggak denger lagu itu lagi nggak sih Bang? Iya, udah Nina Bobo bukan itu kayaknya apa Baby Shark atau... Baby Shark mungkin. Oke, itu paling untuk yang Nina Bobo ya teman-teman. Kita akan masuk ke lagu ketiga. Oke, lagu ketiga ini rada lumayan nih. Ini terkenal di generasinya kita. Iya nggak sih Mas Frank? Ya, ini tuh dulu hype-nya besar banget lah gitu. Iya, besar banget. Penyanyi baru, terus lagunya langsung meledak gitu langsung kan. Meledak dan gitu ya. Dan ini salah satu musisi terkenal banget gitu ya di generasi kita terutama gitu. Nah, ketika aku sebut nih si artisnya, mungkin kalian akan langsung ngeh lagu apa gitu yang dinyanyikan atau dibuat oleh si musisinya yang memiliki cerita mistis di lagu tersebut gitu. Nah,
Mungkin Mas Rum bisa sebut nih, artisnya siapa Mas Rum? Siapa lagi kalau bukan Ed Sheeran? Ed Sheeran. Yoi, Ed Sheeran. Judulnya mungkin kita udah bisa nebak. Tapi sebelum itu, kita akan masuk dulu nih ke sejarah dari lagu ini. Ya, betul. Judulnya adalah Thinking Out Loud. Thinking Out Loud itu dibuat dalam album X atau Motify-nya Ed Sheeran gitu. Nah, lagu ini tuh dibuat Ed Sheeran dengan salah satu partnernya gitu. Nah, pada saat pembuatannya, Ed Sheeran tuh pengen menyampaikan nih bahwa lagu ini tuh tentang sebuah hubungan yang dimana si Ed Sheeran tuh pengen menyampaikan pesan, ingin mengikat dirinya dengan pasangannya gitu. Kalau misalkan secara harfiah gitu, mungkin ini adalah sebuah pernikahan gitu. Sebutannya tuh jadi sebuah yang jadi perhubungan yang sakral gitu, yakni pernikahan. Nah, tapi di belakang itu, pada saat soundtrack itu dimulai atau misalkan lagu ini dibuat, pada saat pembuatan lagunya itu ada suara yang nyangkut nih Mas Faikar gitu. Mungkin Mas Faikar juga tahu kan kasus ini gitu. Iya. Di belakang lagunya itu ada suara yang tidak diharapkan oleh semuanya gitu. Ada suara anak kecil di dalamnya yang mengatakan apa ya, aku lupa. Mas Faikar tahu nggak sih? Dia tuh, saya juga nggak tahu. Nggak tahu ya, tapi dia menyanyikan Baby My Heart. Oh iya, yang lagu itu. Hurt-nya itu ya? Iya, di Nah, Hurt. kasih kata Hurt-nya ini tuh selalu terngiang-ngiang ketika aku dengerin lagunya gitu, teman-teman. Karena pada saat itu tenar banget gitu. Ya. Nah, tapi Ed Sheeran juga mengakui pada saat soundtrack itu dilakukan gitu, ketika pembuatan lagunya, itu tidak ada siapa-siapa di ruangan soundtrack itu gitu. Nah, tapi sayangnya suara itu tiba-tiba ada. Nah, mungkin di belakang itu tuh ada cerita mistis gitu. Tapi selain itu juga Mas Faikar, cerita di baliknya juga lebih menyeramkan lagi ya, di mana ada hubungannya sama orang yang menyanyikan lagu pada saat pernikahan nggak sih? Iya, Kayak iya. gitu. Gimana tuh ceritanya, bisa dijelasin? Nah, dari beberapa kali aku mencari ya tentang Iya. lagu ini gitu kan, karena banyak banget mitos-mitos tentang lagu ini gitu Iya. kan. Dari mulai yang tadi suara cewek itu kan. Iya, iya. Nah, terus katanya sih aku pernah baca-baca sedikit ya. Aha. Jadi setiap orang yang misalnya melangsungkan pernikahan nih, Pang. Nah, terus dia request lagu atau dia menyanyikan lagu ini gitu. Iya. Nah, katanya sih hubungan di pernikahannya itu akan banyak gangguan lah gitu ya. Banyak gangguan. Oh, wow. Oke, Bahkan oke. sampai ke arah perceraian gitu kan. Oh gitu, Iya. isunya demikian. Ya, isu-isunya Iya, iya. demikian. Mungkin isu ini berkembang karena memang banyaknya pengalaman orang-orang yang pernah mengalami hal tersebut kan. Ya, harusnya jadi gitu. mungkin disangkut pautin aja sih Iya, betul, sebenarnya disangkut gitu pautin. kan. Udah mami sis dari soundtrack, Iya. terus lebih dikembangkan lagi gitu ketika ada orang-orang yang pernah mengalami masalah berat pada pernikahannya, iya. malah disangkut pautkan sama Ed Sheeran ini gitu. Iya. Mungkin itu sebuah mitos yang beredar gitu ya di kalangan masyarakat gitu, untuk melebih-lebihkan mitos-mitos yang udah ada sebelumnya gitu, yang mungkin pada dasarnya di sebuah hubungan tuh pasti ada lika-likunya kan. Iya. Gitu. Dan ya sebuah perceraian itu ya tidak bisa disangkut pautkan dengan lagu ini gitu, harusnya tuh demikian gitu. Nah, mungkin itu aja nih dari 3 lagu yang memiliki latar belakang yang menyeramkan gitu. Mas Faikar ada tambahan nggak dari ketiga nih? Apakah ada keempat atau kesimpulan? Kalau kesimpulan sih nggak ada ya. Cuman dari 3 ini aja udah apa ya? Mitosnya tuh masih belum terpecahkan gitu sampai Iya, iya. sekarang. Jadi Betul, ini tuh betul. benar gak sih lagu ini tuh berbau misteri gitu Iya, atau iya, apa kan sampai saat ini juga misalnya kita searching juga belum ada jawabannya gitu kan. Iya, betul, betul. Mungkin betul. untuk lagu yang lainnya juga teman-teman di sini bisa tahu lah gitu. Apalagi Iya. lagu-lagu tahun 2000-an, lagu-lagu tahun 90 gitu. Itu kan banyak banget ya lagu-lagu mistis Iya, gitu iya, kan. banyak banget gitu. Ya banyak lah gitu, kalian juga sering denger sampai viral lah atau Iya, apa iya, gitu iya. kan, banyak banget sih. Itu Betul, betul. Mungkin kalau dari aku sih teman-teman, dari cerita 3 cerita yang tadi, dari 3 lagu yang diceritakan tadi, sebetulnya ada poin penting nih di dalamnya, yakni kebudayaan itu sendiri. Jadi yang tujuannya sebenarnya lagu ini tuh dibuat ya udah dengan tidak ada latar belakang yang menyeramkan. Tapi seiring berjalannya perkembangan manusia gitu, lagu ini tuh disalah artikan gitu, dari yang Nina Bobo gitu, yang awalnya ya udah itu lagu buat anak kecil yang seorang ibu yang menyayangi anaknya dan pengen menidurkan. Lagu yang Serongi dari Sunan Kalijaga yang tujuannya untuk menjaga orang-orangnya biar tidak apa sebetulnya
keliaran di tengah malam mungkin ya Iya, gitu. benar. Dan yang terakhir dari Ed Sheeran gitu, yang sebetulnya tujuannya untuk mengikat diri terhadap pasangannya gitu. Dari ketiga cerita tersebut nggak ada kesimpulan yang menyeramkan kan seharusnya gitu. Iya, harusnya Tapi mungkin disangkut pautkan gitu. Nah, itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan dari ketiga lagu Missis yang pernah ada gitu ya, yang isunya meledak gitu. Nah, kalian bisa cerita nih dari ketiga lagu ini nih, pernah punya pengalaman yang kurang menyenangkan nggak sih? Seperti ketika kalian disuruh tidur oleh orang tua dan dinyanyikan, kalian pernah mimpi buruk misalkan gitu. Atau yang kedua, ketika kalian sedang iseng main bareng teman-teman kalian di JID dengan lagu Lengser Wengi. Dan yang ketiga, ketika kalian nih pernikahan gitu, kalian pernah menikah atau bahkan pernah dengar lagunya tuh, apa yang pernah kalian alami ketika mendengar lagu dari Ed Sheeran itu. Nah, itu aja teman-teman, makasih banyak udah nonton video dari Hasanah TV. Sampai berjumpa di video lainnya. Bye-bye.